Shalom. Shalom semua. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Ada ibadah di GSK Taman Surya. Amin. Kita ada pada saat ini, kita bisa hidup sampai saat ini karena semua kemurahan Tuhan, karena semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau merancangkan masa depan kami dengan penuh harapan. Kami percaya Kau menghiasi hidup kami dengan semua kemurahan. Haleluya Yesus, kami mau bersyukur pagi hari ini karena semua berkat kemurahan-Mu. Saya udah jemaat untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, selamat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, selamat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Dan kami datang ke hadapan-Mu untuk dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan, Kau hiasi hidup kami dengan semua kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Rancangan yang ada dalam hidup kami, Engkau rancangan yang terbaik Tuhan, masa depan kami. Walaupun dalam setiap kehidupan saat ini silih berganti, namun Engkau Tuhan yang ku percaya tetap setia mengasihi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan, karena kekuatan kami ada firman-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Di luar dari firman-Mu kami lelah, kami jatuh, kami tak bisa berbuat apa-apa. Hidupkanlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga jiwa kami disegarkan oleh firman Tuhan. Hari ini kami akan berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, biar engkau mempersiapkan hati menerima firman Allah. Sehingga firman Allah tidak lalu dari pendengaran kami, tapi firman-Mu boleh termaterai menjadi pegangan, pedoman bagi jalan hidup kami. Urapi kami semuanya Tuhan, dan urapi khusus hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Dengan urapan yang turun dari Tuhan akan memberkati seluruh jemaat yang mendengar menerimanya pada hari ini. Baik ibadah tatap muka pagi ini ataupun ibadah online di rumah masing-masing. Sehingga kami menghargai Tuhan dan kami mengikutinya dengan baik. Kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya dalam ibadah hari ini. Minggu kedua dalam bulan yang ketiga, Tuhan berkati ibadah kami. Ibadah ini memberkati banyak orang, baik jemaat yang mendengarkan ataupun orang lain yang kebetulan membuka YouTube kami untuk mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami buka hati kami percaya kami ada dalam kuasa dan perlindungan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus menaungi kami sekalian. Kuasa-kuasa jahat tidak menyentuh kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Allah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, silakan duduk. Jemaat pada ngantuk nih. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang di belakang ya, belajar dengar walaupun mungkin banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi jangan bersuara di belakang karena masuk ke dalam rekaman. Beberapa jemaat komplain kok suara anak lebih banyak dari suara ibu katanya. Jadi adik-adik diberkati Tuhan ya, duduk baik-baik, jangan bersuara. Kalau mau bersuara di luar, kalau capek boleh di luar gitu ya. Baiklah, kita bersyukur kita ada dalam minggu kedua di bulan Maret ini. Kalau kita ada di ruangan ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Memang masih jaga jarak dengan bermasker, tapi boleh dong, matanya kan gak di masker. Siapa yang matanya di masker? Boleh dong lihat kanan kiri depan belakang, boleh katakan angkat tangan begini sebagai tanda bahwa kita saling menyapa. Memang belakangan ini agak sedikit sombong kita ya. Kenapa? Salaman nggak boleh. Buka masker ya, banyak kita nggak begitu seret gitu ya. Jadi angkat tangan aja ya, bertanda kita saling mengenal. Kita menyapa baik dengan tangan kita angkat. Baiklah jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran Wahyu sudah selesai. Dan hari ini saya akan memberikan satu pelajaran yang baru yang sudah saya pikirkan dengan sangat sederhana supaya semua bisa mengerti. Namanya juga ibadah umum. Saya akan berbicara tentang ujian dan pencobaan. Banyak orang tak bisa bedakan. Ujian pencobaan itu gak bisa dibedakan. Bahkan banyak sekali orang berkata begini, Bu, doakan saya ya, saya sedang dapat pencobaan dari Tuhan. Salah. Tuhan gak pernah mencobai manusia. Dengar baik-baik. Jadi apa yang sedang kita hadapi, kita melihat situasinya bagaimana. Tuhan gak pernah mencobai manusia. Tuhan izinkan kita diuji, bukan dicobai. Ya, untuk bedakan bagaimana? Yuk kita belajar dari firman Tuhan, sehingga kita enggak dikibuli dengan kuasa iblis. Ya, ditutup pikiran dan mata kita. Kita selalu berkata yang kita alami adalah pencobaan dari Tuhan. Oh tidak.
Saya mau katakan, saya mulai dulu dengan pencobaan. Tuhan nggak pernah memberikan pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan itu umumnya mematikan orang, menyusahkan orang, mengikat orang kepada kebinasaan. Itu pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari iblis. Coba lihat Yohanes 10 ayat 10, kita buka. Saya minta maaf kalau bisa HP nggak usah dipakai. Saya juga nggak pernah pakai HP di mimbar. Walaupun banyak hamba Tuhan ya, dengan begitu hebatnya membuka elektronik di depan, bagi saya tetap bukan saya orang kuno. Saya masih hidup di tengah-tengah kemodernan, tapi bagi saya enggak. Karena apa? Tidak ada yang bisa menggantikan firman Tuhan. Jadi kalau nggak bawa firman, nggak bawa Alkitab, nggak apa-apa. Kita bisa bantu, jangan marah ya. Saya kabarkan yang baik buat kita supaya kita semakin diberkati Tuhan. Alkitab banyak, dan tolong ditembak aja di depan. Ya, dikeluarkan aja di depan. Nah, tuh udah ada 1, 2, 3, 4. Waduh, udah banyak. Jadi kalau nggak buka Alkitab juga nggak apa-apa. Kalau ini memang dari Alkitab. Soalnya saya itu terlalu sering melihat daripada orang bersalah. Saya juga bersalah melihatnya. Kenapa? Buka HP ini baca. Memang benar buka HP baca nggak salah. Tapi setelahnya itu sambil lihat depan ketik-ketik itu nggak ada nggak akan firman nyantel. Ya, jadi mencuri waktu dalam kesempitannya nggak. Ntar ngumpul-ngumpul di bawah gitu, lagi WA, lagi SMS. Aduh, Tuhan tuh melihat sampai ke dunia orang mati. Tuhan lihat. Alkitab bilang, kamu mau pergi kemana? Ke dunia orang mati, di sana aku ada. Mau kemana? Nggak bisa. Ya, jadi tolong selama firman Tuhan tidak ada yang membuka HP, karena alat kita cukup Alkitab dan yang kita lihat di depan. Oke, kita baca 1, 2, 3. Pencuri ya, sekali lagi 2, 3. Pencuri aku datang supaya hidup dalam segala kelimpahan. Perhatikan, ini saya bagi menjadi 2 bagian ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, ini pencobaan ini. Apa yang datang dari iblis itu semua pencobaan. Tujuannya apa? Untuk supaya kita binasa. Dan apa yang dikasih oleh setan itu ada ikatannya dan membuat orang itu tidak nyaman dan kemudian hidup dalam ikatan lingkaran setan. Yang datang dari setan itu namanya pencobaan. Coba kita lihat dari Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat. Ada satu tema di sana. Temanya apa? Ini pencobaan. Pencobaan di padang gurun, kita baca 1 perikop supaya lebih ngerti dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita gantian. Saya buka dengan ayat pertama. Udah dapetnya gampang kok Matius itu ya. Matius 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, silakan. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, mintakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masih ada jemaah? Kemudian iblis membawanya ke dalam suci
dan meletakkan dia di punggungan right Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia dan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis tentang harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau beribadah. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, 11 ayat yang kita baca, coba perhatikan. Ada beberapa perkataan iblis kepada Tuhan Yesus. Ya, kita lihat. Namanya kan kita belajar pagi ini. Jadi saya tidak hanya berkorban. Apa saja yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus? Yang awal satu. Ayo, jemaah harus ikut supaya kalau di rumah saat teduh sendiri bisa ngerti itu. Yang pertama, menjadikan batu menjadi roti. Itu hal apa? Hal makanan. Hal makanan, ya, kata pendeta Jen, kebutuhan pokok. Nah, kita lihat banyak orang mengalami kesulitan dalam kebutuhan pokok itu gampang sekali. Iblis mulai berbisik dan masuk ke dalamnya, apalagi lagi lapar. Pernah rasa lapar ya? Kalau sudah lapar banget gitu, apa aja kita santap. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengenai makanan bahan pokok, banyak gak orang berdosa karena bahan pokok banyak. Jadi salah satu yang dicobai oleh kuasa jahat ini yang bisa menjatuhkan manusia itu mengenai hidup, ya kan, bahan pokok. Pernah nggak dengar orang berkata begini, saya bisa lakukan apa aja, yang penting gua kagak lapar, ya kan? Yang penting keluarga saya nggak lapar. Jadi karena bahan pokok itu, apalagi datangnya di tengah-tengah yang lagi lapar kayak Tuhan Yesus secara manusia, kita jangan bilang tuh Tuhan Yesus dicobai. Yesus datang bukan datang menampakkan diri, itu bukannya Allah yang langsung suaranya bergema kayak gitu, enggak. Yesus datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, tapi bukan manusia 100%. Bukan manusia yang berdosa, manusia 100%. Kenapa saya bilang Yesus manusia 100%? Karena Yesus tidak pernah menyentuh dosa. Itu yang disebut manusia 100%. Coba lihat, waktu Adam dan Hawa belum berdosa di Taman Eden, itu manusia 100% boleh saya katakan, karena tidak disentuh oleh dosa. Nah, Yesus datang itu menjadi manusia 100%, menjadi manusia. Perhatikan, saudara semua di tengah-tengah kita ini kan manusia. Makanya jangan suka pakai sio binatang, karena kita manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Banyak orang tanya, ibu, cucu saya aja nanya, oma ini punya sio apa? Kamu jangan tanya tentang sio ke saya.
Sio saya Tuhan Yesus. Dan cukuplah di sana. Kalau gitu aku sionya siapa? Tuhan Yesus. Jadi sio kita bukan binatang. Wah, ini anak nakal banget, lahirnya sio macan sih, galaknya luar biasa, hati-hati. Enggak ada karakter binatang ada sama manusia, apalagi kita sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Amin. Ini karakter Yesus. Kita ini berharga dan punya karakter Yesus, ingat ya. Orang bangga banget tahun ini katanya tahun kambing ya. Kerbau, saya sih nggak hafal gitu ya. Kerbau banyak dagingnya gitu. Menurut kepercayaan kalau si kerbau itu binatang banyak yang hidup untuk kebutuhan manusia, tapi kita tidak pernah mengambil itu menjadi bahagian dari hidup kita, karena apa? Hari adalah milik Tuhan, bukan milik sio. Amin. Ya. Yesus sebagai manusia yang adil harus dia mempunyai sifat manusia. Salah satu, Yesus makan, Yesus minum, Yesus capek, Yesus lapar, ya kan? Bukan berarti kalau dia makan minum dia bukan Allah atau bukan Yesus. Oh enggak, karena dia dalam keadaan manusia, dia harus merasakan manusia. Amin. Nah, kita lihat di saat lapar, berada di padang gurun, nggak ada orang, di sana ada setan. Tapi saya nggak ngajarin saudara lu kalau nggak ada orang ada setan lalu engkau hidup dalam ketakutan, nggak begitu. Di mana engkau ada, di sana ada Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Jadi mau di padang gurun, mau di mana Tuhan ada. Kok iblis bisa cobai Tuhan? Ini juga satu gambaran bahwa Yesus sebagai manusia dicobai. Kita juga sebagai manusia suka jatuh ke dalam pencobaan. Lalu jawab Yesus apa? Waktu iblis bilang ke Tuhan Yesus, jadikanlah roti ini menjadi jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus jawab apa? Lihat, kita nggak lari dari Alkitab. Ayo, yang perhatikan yang dapat duluan, nggak apa-apa. Ada di ayat berapa? Ayat 3. Yesus lapar ya kan? Si pencoba datang. Kemudian jawab Yesus. Ayat 4, silakan yang mau baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini yang bisa lawan iblis itu melalui apa? Firman. Yesus menjawab, manusia hidup bukan karena makanan saja, tapi dari firman. Bisa mengalahkan kuasa iblis itu dengan firman. Bukan di rumah kita taruh salib lalu iblis takut, enggak takut. Bukan kita pakai kalung salib gede-gede kemana kita pergi, ini nih buat iblis takut dengan saya. Enggak, iblis gak pernah takut dengan benda-benda. Jadi jangan mengkeramatkan benda. Ada orang percaya taruh salib di rumahnya, taruh lilin kanan dan kiri, taruh bunga juga, taruh air juga, lilinnya nggak boleh mati. Kalau mati kata iblis masuk. Iblis nggak takut dengan yang begitu. Iblis takut dengan apa? Firman yang ada di dalam hidup kita. Amin. Maka Daud berkata apa? Biarlah aku hidup dalam firman-Mu supaya jangan aku berdosa atau bersalah kepada Tuhan. Ada orang bawa Alkitab taruh di dada sambil jalan kemana-mana gitu ya. Iblis takut nggak takut? Dulu saya punya satu tetangga. Tetangga saya ini akhirnya
talking gitu ya. Karena saya juga secara manusia ngeri gitu. Takut sama dia, kenapa? Kemana-mana saya diikutin, kan saya jadi serem gitu ya. Dia mau Alkitab, terus dia ngikutin saya kemana-mana. Itu iblis itu. Saya talking dia. Ya akhirnya nggak lagi dia ngikutin saya. Sekarang keadaannya bagaimana nggak tahu, sudah puluhan tahun nggak lihat dia. Saudara yang kasih jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, iblis nggak takut 1000 Alkitab berada di keliling kamu, enggak. Tapi iblis takut kalau firman itu hidup di dalam kamu. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam. Firman ada di dalam hidupmu, itu yang iblis takut. Ayo hari ini yang gak suka baca firman bertobat. Bertobat daripada sehari-harian main game. Anak-anak remaja, hidupmu akan rusak terkait dengan game. Itu salah satu cara iblis merusak hidupmu. Hidupmu akan rusak. Tubuhmu, matamu pun akan rusak. Pernah gak kalian melihat satu berita dunia? Ada anak yang menjadi idiot karena game. Ada anak yang gak bisa sekolah karena game. Ada anak yang gak bisa belajar dengan baik, otaknya terganggu karena game. Saya pernah mengalami. Saya punya murid aneh. Banyak sekolah gak terima dia, akhirnya saya tahu. Ini pengalaman buat saya kalau daftar murid, mamanya, bapaknya daftar murid, saya bilang gini, bawa dulu anaknya saya lihat. Tapi saya pikir lagi, justru Tuhan membutuhkan anak-anak yang rusak. Kalau di tempat lain dia nggak tertolong, kok ketika ketemu saya nggak tertolong juga gitu. Ya akhirnya gak apa-apa, terima aja. Saudara yang kekasih dari Tuhan, ini anak remaja nih, kelas 2 SMP sekarang. Sangat sedih. Itu anak jarang mandi. Nih yang gak suka mandi, hati-hati. Loh, bener dia gak suka mandi nih, hati-hati. Makannya gak teratur, kadang makan, kadang enggak. Ya, lalu kalau ke sekolah pun kadang-kadang nggak sikat gigi. Guru suka ngomong sama saya, kenapa ya Bu anak itu begitu dekat dia bau gitu. Padahal anak remaja, anaknya manis. Ya kalau sempurna aja orang kan manis. Karena dia nggak mau lihat orang. Yang paling ngeri rambutnya ini dikedepanin semua. Jadi dia tuh melihat orang dari sela-sela rambut. Orang nggak boleh sentuh dia, nggak boleh pegang dia gitu. Pernah dia ngamuk, kenapa dia ngamuk? Gurunya giniin rambutnya ke belakang. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya tanya dengan mamanya, saya panggil mamanya, kenapa anak ini begini? Dia lahir cacat. Oh enggak, mamanya bilang, dia ini sudah keterkaitan dengan game. Waduh, bahaya. Hidupmu lebih berharga lu daripada game. Ini yang keterikatan dengan game, bertobat sungguh-sungguh supaya masa depanmu ada. Kalau nggak hancur semua. Teknologi boleh maju, kita boleh berada dalam teknologi. Kita juga harus maju supaya orang bilang jangan gaptek, ya enggak? Tapi perhatikan, kita nggak hidup dalam teknologi yang menguasai hidup kita, lalu kita hidup kayak orang setengah gila. Secanggih apapun teknologi, kita yang kuasai dia. Jangan sampai teknologi menguasai hidup kita. Habis itu salah satu cara iblis bekerja merusak generasi-generasi di dunia ini. Itu sulit, itu pergumulan
pergumulan bagi saya buat satu anak itu. Kenapa saya bergumul dengan buat satu anak itu? Saya dikasih apa? Enggak dikasih apa-apa. Tapi bukankah saya dikasih, maka itu pergumulan saya? Enggak kayak gitu. Saya enggak pernah berharap manusia. Karena saya tahu pemberian manusia ada batasnya. Karena semua manusia punya keterbatasan. Tapi kalau Tuhan yang memberi, itulah yang kekal. Saya mulai bergumul untuk dia di tahun yang pertama. Di saat pertama kali saya melihat dia, mungkin karena hati saya hati misi ya. Saya melihat itu sedih, ini anak keterikatan dengan game, keterikatan dengan kuasa setan. Dalam mempersiapkan khotbah ini saya terpikir, Tuhan membuat saya berpikir, kalau ada dalam rumahmu keterkaitan dengan game, tengking dia. Saya akan tengking nanti kalau ada anak-anak di rumah yang tidak pernah berhenti dengan game. Masa depanmu tidak tergantung dengan game. Ada ponakan saya siang malam nih, kemana ke WC aja seperti direktur besar, nggak bisa lepas lagi dari HP. Tuhan bilang tengking, kalau nggak masa depannya hancur. Nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya. Saya bergumul lalu buat anak ini. Saya teriak, Tuhan lepaskan dia, Tuhan lepaskan dia. Udah mendingan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu semua gak ada berani sentuh dia, saya mulai datang, saya mulai pegang tangannya, dia gak mau. Saya mulai doakan dia, saya mulai kebelakangkan rambutnya, dia gak marah. Sampai hari ini saya masih bergumul dengan dia. Untuk apa hidup seperti ini? Ini kita masuk ke dalam pencobaan loh. Karena pencobaan ini akan menyusahkan orang. Nggak ada pencobaan yang buat kita tuh senang. Nggak ada. Karena pencobaan datang dari setan. Yesus aja dikatakan roti itu, batu itu jadikan roti supaya Yesus bisa makan roti itu. Karena Yesus butuh makan sebagai manusia. Tuhan Yesus bilang apa? Ayat 4 tadi apa? Diulang. Ayo teman, tiap Alkitabnya biar bisa jawab. Tuhan Yesus bilang apa? Jadi jangan makanan bikin kita berdosa, amin. Lapar itu manusia. Kalau saudara gak pernah lapar, bukan manusia yang benar, aneh. Kalau masih bisa rasa lapar, saudara manusia yang benar, manusia sempurna lah. Saya bilang manusia yang nggak aneh gitu. Jadi kalau masih bisa makan, jangan diomelin. Makan melulu. Masih hidup, masih butuh makan. Kalau nggak butuh makan lagi, nah itu nggak tahu. Otaknya juga rusak itu. Boleh. Tapi jangan karena makanan itu kita berdosa dengan Tuhan. Amin. Banyak nih kalau saya mau bahas, kita masuk dalam pencobaan itu banyak banget. Banyak orang makan gak pernah berhenti makan, badannya jadi apa? Becak juga gak muat. Lalu apa? Ngap-ngap kena jantung. Yang disalahkan Tuhan lagi menguji saya. Salah. Kita yang membawa pencobaan itu masuk dalam hidup kita. Makanya doa Bapa kami doa yang sempurna. Amin. Kenapa sempurna? Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ayo kalau punya nafsu makan yang gede, kurangin dikit. Karena secukupnya. Amsal berkata apa? Kalau nafsu makanmu berlebihan, ambil pisau, taruh di lehermu. Ini kayak gini. Tapi nggak sebelum kamu bunuh diri, ya kan? Maksudnya apa? Belajar ngekang. Kekang. Ini ada anak Tuhan yang di sini nih. Waktu saya lihat makannya, waduh, saya takut.
Saya lihat, maaf ya, nanti kalau ada saya semua nggak mau makan lagi kalau kita bikin ucapan syukur. Nggak gitu. Ini piring penuh daging semua gitu, nggak mau ngambil sayur. Kadang kita masak di rumah juga sayur nggak mau disentuh ya. Rugi kalian. Saya kalau di rumah masak sayur yang kecil-kecil nggak mau sentuh, saya makan sendiri lah. Ngomongin susah gitu. Saya lihat nih, nah firman Tuhan memang memperbaiki hidup kok. Mau hidup umur panjang makan sayur. Jadi saya lihat, aduh Tuhan, ini orang bukan anak muda lagi, udah cukup usia, tapi makannya maupun di pesta gitu, daging semua. Habis itu saya bilang, kalau makan, maaf ya, boleh, masih punya nafsu makan itu normal kok. Ya nggak normal kalau kelebihan. Kok nggak ada yang berani jawab? Bahaya kamu. Kamu lihat nggak sancan yang berkelebihan gitu masuk ke perutmu, ketutup loh nanti jantung kamu. Saya masih pesen makan secukupnya. Satu kali makannya luar biasa tuh kayaknya. Memang bukan makan makanan orang. Dia sendiri beli babi berapa kilo? Kata keluarganya ini babi 5 kilo bu dibeli. Saya gurau. Saya bilang apa? Kok ibu gak dibagi ya? Iya mau dihabisin sama dia. Berapa jam sekali, 2 jam sekali makan babi semua gitu. Hari kedua stroke. Itu kan kebodohan. Udah stroke tuh susah cari kerjaan. Nah itu pencobaan loh, bukan ujian ya. Dengan cara kita yang salah, kita masuk ke dalam pencobaan. Iblis itu punya tujuan yang ayat kita baca tadi. Pencuri datang mencuri. Perhatikan. Dia mencuri apa? Kesehatan kita. Jangan anggap remeh loh, ini bahaya. Udah stroke, masih ada nggak orang yang mau terima kita kerja kalau kita udah stroke? Misalnya kalau saya stroke, saya nggak bisa ngomong lagi, bisa nggak saya berkhotbah di tempat ini? Nggak bisa. Bersyukur dengan Tuhan kalau kita ada, amin. Tapi bukan untuk yang berkelebihan. Saya makan, saya lihat dulu. Saya minum, saya lihat dulu. Karena itu hikmat yang Tuhan kasih. Saudara yang kasih di dalam Tuhan itu makanan. Makanan membawa kita kepada pencobaan dia. Kalau makan kita nggak benar. Coba kalau Tuhan Yesus bilang nggak apa-apa, saya makan aja roti itu, saya bisa jadiin semua. Berarti Yesus tunduk kepada iblis. Iblis suruh jadikan roti itu batu. Tuhan Yesus bilang iya nggak apa-apa, jangan batu kecil, batu gede-gede ini saya jadiin roti semua. Bisa nggak? Bisa. Orang dia yang punya langit dan bumi. Tapi Yesus nggak akan tunduk dari iblis. Karena itu ada ayat Alkitab berkata gini kepada kita nih. Tunduk dan lawanlah, tunduk lagi. Lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah dan lawanlah kepada iblis. Jadi kalau yang nggak benar datang dalam hidup kalian, oh saya lagi butuh banget ini. Kebetulan tuh itu bukan milik saya, tapi ada uang ketinggalan. Puji Tuhan, ini berkat Tuhan bertobat ya. Yang bukan milik kita, jangan engkau pakai.
Ya kita semua nggak ada, tapi banyak orang yang tidak hidup dalam firman lakukan itu iya. Satu kali dulu ini masih sering naik bus kota. Karena ya saya masih lebih kuat, lebih muda, saya bisa lari banyak gitu. Saya naik bus kota. Saya bukan orang yang terlalu nuntut gitu ya, enggak. Pernah nggak saya nuntut dengan jemaat? Saya harus naik taksi, nggak mau naik bus kota, nggak pernah. Jadi waktu saya naik bus kota itu ada wanita nih. Ini wanita kadang licik ya, tapi wanita di sini baik-baik. Wanita duduk di depan saya 2 orang. Waktu ditagih uang oleh kondektur ya, bukan direktur ya, oleh kondektur keliling, wanita ini bilang, tadi kan saya sudah bayar, padahal saya lihatnya nggak bayar loh. Saya udah bayar. Kondekturnya bingung, iya bang, saya udah bayar bang, jangan lagi saya lagi. Saya lihat ini wanita, kapan dia bayarnya? Kan dari tadi saya duduk di belakang dia. Kondekturnya udah pergi, agak jauh dikit, dia bilang gini, puji Tuhan. Waduh, puji Tuhan, saya lewat dari pembayaran ini. Itu masuk ke dalam pencobaan. Itu bukan milik kita. Ada yang harus kita keluarkan yang bukan menjadi milik kita. Hati-hati. Kita membawa diri kita masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu datang dari iblis, dia mengikat kita. Tujuannya merusak kita, membuat damai sejahtera kita menjadi hilang. Jangan karena ekonomi, jangan karena makanan, jangan karena pokok hidup kita, lalu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ini banyak pedagang nih. Ya saya ini dengan kalian saya akrab. Sekarang kayaknya memang saya ini yang jadi mama yang paling tua di sini. Contoh nih, David sama Sani ini dagang. Jangan pernah bilang begini. Kalau orang tawar, ini berapa rotinya? 10.000 nih contoh. Lalu orang bilang 8.000 aja. Nggak salah kan yang nawar 8.000? Nggak salah kan yang jual 10.000? Tapi jangan bilang gini, ini contoh. Jangan bilang gini, nggak bisa kalau 8.000 modalnya aja nggak dapat. Bohong kan? Bohong. Yang tidak bohong, kalian berkata begini, memang itu udah harganya bu. Biasa perempuan belanja di pasar itu cerewet ya. Udah, ya memang itu sudah harga jual kami. Lebih baik lagi kalian nambahkan. Kalau kalian beli ini kalian nggak rugi, kalian diberkati kok. Kan enak. Jangan bilang ih modalnya aja nggak dapat. Udah kalau nggak mau jangan beli tempat saya, itu kasar. Ini contoh. Boleh nggak cuan? Ya, boleh, semua orang usaha tuh pasti hancurnya ya kan. Tapi kita nggak perlu muter-muter. Ada orang kalau ngomong muter-muter 10 meter baru balik lagi ke tempatnya, nggak perlu kayak gitu. Jelasin dengan singkat aja. Jadi jangan sampai karena kebutuhan pokok kita berdosa dengan Tuhan. Situasi seperti itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Firman Tuhan bilang apa? Burung di udara dipelihara Tuhan, serigala dipelihara Tuhan, apalagi engkau orang yang kupercaya dan mengasihi aku, yang kukasihi, kata Tuhan. Masa Tuhan gak pelihara? Adakah di sini yang Tuhan gak pelihara? Setahu saya nggak ada kok. Usia dia aja sendirian bisa hidup keren begini.
Ya enggak? Karena Tuhan baik, ya enggak? Oh iya, karena dia olahraga gini, itu kan bahagian perjuangan. Bahan pokok. Lalu kita lihat lagi yang kedua apa? Ayo, gimana jangan tutup Alkitabnya? Yang kedua apa? Gak apa-apa ya, sedikit panjang. Jangan bilang Bu Mari khotbah panjang. Belajar itu panjang. Harus punya waktu. Apa yuk? Jemaat baca. Ada ayat 6 nggak di Alkitabnya? Ada, kembali baca. Ayo. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, "Engkau anak Allah, jangan salah diri bahwa sebab ada tertulis mengenai engkau yang memerintah malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan pernah terjatuh." Itu yang iblis lakukan. Berarti ini mengenai apa? Ayo. Tadi kan makanan, kebutuhan pokok, ekonomi ya. Kan oleh karena ekonomi, aduh banyak hal yang terjadi. Ekonomi itu termasuk semua loh. Termasuk pengen punya rumah besar ya. Termasuk pengen punya mobil mewah gitu ya. Pokoknya semua yang menyangkut ekonomi lah. Jadi bahan pokok bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Lalu ini apa? Ayo. Apa yang dibilang oleh iblis kepada Tuhan Yesus? Enggak salah, udah benar tadi. Ayat 6, coba dilihat lagi. Enggak baca bersuara, enggak apa-apa, dilihat dulu deh. Apa? Mencobai diri sendiri. Boleh, nggak salah. Pandangan yang lain? Yang kenceng. Ayo Bang Robi. Mencobai Tuhan dan mengenai keselamatan, keamanan. Boleh, nggak salah. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Semua nggak ada yang salah. Mencobai, kita masuk ke dalam pencobaan kadang-kadang karena jabatan, ya kan? Karena kekuasaan. Jadi kekuasaan bisa bikin kita jatuh ke dalam dosa. Iya. Saya kasih contoh yang simpel aja. Kalau orang gereja itu jarang. Orang luar karena kepingin menguasai, jalan buruk dia tempuh, ya kan? Pergi ke dukun. Itu si Alim tuh. Santet aja dia. Biar dia rusak dan jadi orang gila. Kedudukannya saya bisa ambil. Ada nggak yang begitu? Oh banyak. Satu kali saya dengar orang bercerita, satu kelompok. Mereka bilang apa? Wah, dukun yang punya nama itu yang dipegang Soeharto nih contohnya. Hah? Emang Soeharto pakai gitu-gituan? Saya tanya gitu. Wah, dukunnya nggak satu orang. Yang nggak seneng sama dia, yang dia nggak seneng sama orang yang ngerebut kekuasaannya, dibantai habis, tapi nggak ada yang tahu. Ini contoh. Di perusahaan banyak nggak? Banyak yang begitu. Mari kita belajar hidup tidak curang. Kalau Alkitab mengajarkan kita beda loh. Setia dalam perkara yang kecil, baru perkara yang besar Tuhan kasih. Maka saya orang dalam pelayanan itu lebih aman. Kenapa? Saya pikir Jen gak akan dukunin saya mau rebut kedudukan, gak mungkin, ya.
Kalau Tuhan udah pilih saudara, ini contoh kayak Tuhan bimbing Bapak Robi. Karena kalau saya bilang dia penguasa usaha dia, ya memang dia penguasanya, ya kan? Karena dia miliknya. Jangan pernah takut orang menghancurkan hidupmu kalau ada Tuhan beserta kamu. Apa yang Tuhan tetapkan bagimu tidak akan telah ambil berikan kepada orang lain. Setuju? Jadi gak usah takut. Yang sudah Tuhan tentukan, 1000 orang yang dikatakan rebah di kananmu, 1000 dukun akan menghancurkan kamu. Asal engkau berdiri dalam firman Tuhan, engkau akan tetap kuat. Amin. Gak usah takut. Mulai segalanya dengan Tuhan. Yang Tuhan udah tetapkan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Gak usah takut. Ketika saya mulai merintis pelayanan, dari gak ada apa-apa, sama sekali jiwa juga gak ada. Saya mulai dari 2 anak sekolah minggu kecil-kecil itu, saya datang mengajar. Ya di daerah sini, keluarga-keluarga itu masih hidup kok. Sekarang saya bergumul lagi supaya mereka kembali ke Tuhan. 2 orang anak sekolah minggu jadi 3 orang, jadi 4 orang, itu dari dasar loh, dari gak ada apa-apa. Di rumah orang, di ruang makan. Maka saudara kalau kenal Ciping doakan itu di rumah dia, itu pendukung saya pertama itu. Anak dia tuh anak sekolah minggu saya, 1 orang pertama. Saya ajarin dia, saya bilang besok waktu teman ya. Sampai berdirinya gereja ini enggak gampang. Maka banyak yang datang kadang-kadang, ini tuh enak banget ya. Saya pepet aja Ibu Maria waktu saya titip, waktu saya pergi ke Australia. Saya sedih. Yang saya titip enggak bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi saya enggak pernah gentar. Karena kalau Tuhan yang menetapkan, itu akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah takut. Siapapun yang akan memgeser saudara satu-satu kok, itu berhadapan dengan Tuhan. Waktu saya rintis nih di TSS, waktu itu memang sama Bapak. Tapi maaf, saya kan lebih banyak berperan di depan. Bapak itu kan diam. Waktu saya mulai rintis pelayanan di sana, penantang saya nggak sedikit. Bahkan salah satu orang yang nantang saya itu kepala sekolah saya waktu saya belum jadi kepala sekolah. Dia berkata apa di orang Padang? Apa yang kamu lakukan Maria? Aduh sombong sekali nih orang. Kamu beritakan kepada setiap orang mengenai Tuhanmu yang telanjang itu. Aduh, saya masih ingat kalimatnya. Orang bodoh tuh ya kamu nih Maria. Saya kaget. Masa Tuhannya telanjang disalib cuma pakai cabet doang? Terus kamu ceritain dia dengan banyak orang tentang itu. Kamu hadapi saya, kamu gak akan berdiri. Oh iya, saya cuma bilang gini. Waktu itu saya berani. Dan roh Tuhan tuh bekerja. Dengan iman saya bilang dengan dia, kalau Tuhanmu yang benar, kamu akan tetap hidup. Tapi kalau Tuhanku yang benar, lihat tangan Tuhan. Udah. Wah, dia gerbak meja nih, melarang saya buka ibadah, kita buka ibadah di sana. Saya biarkan aja biar Tuhan yang berperkara. Itu pagi dia berantem lah ceritanya, gebrak meja gitu. Wih, dengan kasaran dia aja jantung saya udah duk gitu ya. Semua mata di lingkungan saya tuh lihat Ibu Maria berantem dengan bapak itu, padahal dia yang gerbak meja. Apa yang Tuhan lakukan? Jadi gak usah takut. Saya doakan dia enggak? Saya doakan dia untuk binasa enggak?
Saya hanya bilang gini, Tuhan kiranya mengampuni engkau. Udah saya keluar. Saya tinggalkan ruang yang dia teriak-teriak itu. Hanya perkara saya buka ibadah dia teriak-teriak, ampun deh. Dengan sombong marah, dengan muka merah gitu. Dia keluar dari kantornya merasa kayak pembesar gitu. Dia bawa mobilnya, dia berangkat siang hari. Karena dia pegawai negeri, dia dipekerjakan oleh negara di perniagaan itu loh. Sini pasti tahu sekolah perniagaan yang sekarang disebut apa? Capkau ya. 63 kalau SMP-nya ya. Sebelah GKI. Ya, sebelah GKI persis. Sampai dia di sana. Sampai gerbangnya, dia masih bunyiin klakson mobil, masih bisa. Begitu pegawai itu buka pintu gerbang, dia begini di setirnya, udah diem aja. Dia masih bisa bunyikan klakson untuk minta buka pintu, tapi ketika pintu gerbang dibuka, tangannya begini di atas setir, innalillahi. Per detik loh, gempar. Gempar dari hari itu, orang-orang bilang apa di lingkungan saya? Jangan ganggu Ibu Maria. Dari sejak hari itu, saya melakukan apa aja di sekolah, nggak ada yang berani ganggu saya. Sampai hari ini jemaat berdiri cukup banyak di sana. Kalau Tuhan yang tetapkan, nggak usah takut. Apa nggak ada pencobaan? Banyak namanya pencobaan yang datang dari setan. Banyak. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Maka saya nggak takut kalau mau diapa-apain orang, nggak takut karena saya tahu ada Tuhan beserta dengan saya. Kalau Tuhan nggak beserta dengan saya, saudara sering lihat ya orang stroke jalannya miring-miring ya. Saya pernah kena stroke. 1 minggu saya di rumah sakit kena stroke. Wah, syukur nanti gak bisa melayani lagi. Enggak gitu ya. Otak saya masih encer karena ada Tuhan. Saya pernah kena corona loh. Orang usia kayak saya kena corona. Waduh. Tapi jangan takut, dekat saya itu sudah berapa bulan lalu, Juli sampai sekarang udah berapa bulan? Udah 8 bulan. Gak usah takut, saya udah bersih. Lalu saya pernah operasi kaki lagi. Aduh, ini yang sangat parah yang saya ngomong. Tapi saya lihat perjuangan yang disertai oleh Tuhan. Dahsyat kan? Dahsyat Tuhan. Benar-benar dahsyat. Itu dahsyat banget. Saya mau ngomong dengan jujur ke saudara. Saya kemana-mana kadang-kadang saya nggak mau menyulitkan keluarga. Apalagi kan anak mantu tuh ada kesibukannya sendiri. Nganter saya, nanti jemput lagi gitu ya, nungguin kalau sudah nganter kan jauh gitu ya. Saya rasa itu berat banget gitu. Saya nggak mau nyusahin. Kadang-kadang boleh tanya tuh ada mantu saya. Mereka belum bangun, saya udah berangkat. Naik apa? Naik Grab motor. Saya nggak mau masukkan diri ke dalam pencobaan. Tapi anak-anak yang takut akan Tuhan dia ngerti. Jangan pulang ya, Ma. Saya datang jemput. Tapi saya nggak pernah jemput Mama ya, harus nggak. Kalau saya bilang harus, saya masukkan diri ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena saya mau membuat hati orang nggak sejahtera, ya kan? Tapi kalau mereka rela itu beda loh. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Banyak hal yang gak pernah saya pikirkan. Ada hal yang sangat dahsyat yang saya lihat Tuhan. Saya lihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah pandemi itu, jujur secara manusia kita jujur takut nggak saya pergi sendirian naik motor?
Ada rasa takutnya, tapi saya percaya Tuhan menguasai saya. Apalagi kan kaki saya, pertama saya naik motor jujur, saya ngangkat kaki duduk di motor itu, wah susah banget gitu. Sampai ada Tuhan, jangan saya masuk ke dalam pencobaan ini karena saya buat kayak gini, akhirnya saya jatuh atau kaki saya tulangnya geser, kan ngeri banget ini ya. Tapi Tuhan tahu saya gak akan nyusahin orang siapapun juga. Yang luar biasa apa? Ada anak Tuhan yang telepon, mungkin mereka lihat atau bagaimana saya nggak tahu. Ibu, saya mau melayani. Oh silakan. Ibu nggak boleh naik motor lagi ya? Kenapa? Tahu dari siapa? Saya kan nggak pernah ngeluh dengan saudara, pernah nggak saya ngeluh tentang hidup saya? Ini David dan dekat loh dengan saya, Sandi dekat banget dengan saya, Cindy juga dekat, semua dekat dengan saya. Pernah nggak saya ngeluh dengan Meti? Aduh, ibu harus naik motor gini-gini, pernah nggak? Tapi Tuhan tahu udah waktunya. Ibu jangan naik motor lagi, nggak apa-apa kok, saya bilang gitu. Jangan. Ya udah, terima kasih atas nasihat dan perhatian. Bukan itu Bu. Saya akan kirim kendaraan ibu pakai khusus untuk ibu. Gak usah, saya bilang gitu. Enggak, ini Tuhan yang gerakkan. Saya akan kirim satu kendaraan yang baru untuk ibu, gak bekas supaya jangan ibu kecelakaan katanya. Kayaknya lagi proses ini. Tolong ibu kirim KTP. Ya, saya gak minta, saya kirim aja KTP ya kan. Saya kan gak minta. Ibu kemana-mana pakai supir ya. Saya masih mikir lah ya, manusia kan saya mikir nih. Saya berdoa dulu, saya bilang gitu. Udah ibu cari supir. Iya, saya berdoa dulu. Sampai hari ini saya nggak jawab. Saya berdoa dulu. Iya dong. Saya berdoa dulu. Ini cara Tuhan. Karena itu hati-hati jangan masuk ke dalam pencobaan. Ada satu orang datang dengan saya minta doa, Bu, saya alami masalah. Kenapa saya dipecat dari perusahaan? Kenapa? Saya tanya. Iya, kata dia, Bu, itu sama saya juga. Ya udah, minta ampun Tuhan. Justru saya minta ibu doain saya. Saya mau berdoa untukmu. Bagaimana? Apanya yang saya mesti doakan? Tuhan ampuni saya sudah korupsi. Saya udah pakai uang perusahaan. Kamu pakai untuk apa? Itu istri saya yang bawel, dia mau cantik. Lah, kok dia mau cantik? Apa hubungannya dengan perusahaanmu? Iya, dia selalu ngereng-ngereng, pinjam dulu deh duit yang kamu pegang itu. Itu kan bukan duit saya di perusahaan. Iya kan kamu bendaharanya, saya pakai dulu lah. Akhirnya saya nggak bisa ganti. Terus duitnya dikemarin beli rumah? Enggak Bu, beli baju yang branded. Beli make up yang branded. Katanya dia mesti cantik di depan saya. Lah emang kamu suka lihat cewek cantik Bu? Enggak lah Bu, katanya. Kamu dua-dua harus bertobat. Itu masukkan diri ke dalam pencobaan. Kata firman Tuhan, berpadanlah dengan apa ya ada. Benar gak firman? Robi, betul gak? Berpadanlah dengan firman. Ayo istri-istri, jangan egois. Kalau ketika kamu egois, kamu masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari setan. Yang membuat apa? Keluargamu akan gak ada damai sejahtera. Akhirnya teriak apa? Nyesel aku kawin sama si Acong. Loh, kok sekarang baru bilang nyesel, anak sudah 5? Kalau saya tahu Acong model gitu, saya gak mau. Saya bilang bertobat kamu. Kamu tuh pendukung, pendamping, ya kan? Penolong. Kamu harus menjadi penolong baginya sampai mati. Jangan egois suami istri.
Suami juga harus tahu meletakkan diri, aku pemimpin, aku kepala keluarga, jangan sombong, belum menjadi kepala negara. Berlakulah bijak sama, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena penguasa rumah masuk ke dalam pencobaan, hati-hati. Panjang banget ya, sudah mau jam 10 nih, sudah banyak yang lihat jam. Gak apa-apa. Kalau giliran saya khotbah, ingatkan, saya belum selesai khotbah ini, tapi mudah-mudahan saya sendiri gak lupa. Baru 2 yang saya bahas. Kalau saya bahas lagi jam 12 kita pulang. Nanti minggu depan gak ngomong lagi semua. Pencobaan datang dari setan, karena itu berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Atau bangun pagi dan bilang, Tuhan tolong saya, apa yang saya lakukan supaya saya gak masuk ke dalam pencobaan. Kadang-kadang lingkungan buat kita masuk ke dalam pencobaan, iya. Waktu bangun damai sejahtera udah gak ada, itu penting dalam nama Yesus. Bisa gak itu membawa kita ke dalam pencobaan? Bisa. Ketika anak nanya, ketika suami nanya, ketika istri nanya, kita akan jawab dengan kasar. Mulai. Apaan sih lo? Lo kan gak tahu gua kerjanya banyak, minta perhatian melulu. Ini contoh, ya gak? Maka begitu kamu bangun pagi, bilang Tuhan kuasai hidupku, bilang Tuhan ini tangan taruh di kepalamu. Kuasai pikiranku, kuasai hidupku, kuasai keluargaku. Jadikan aku bukan membawa pencobaan, tapi membawa orang masuk ke dalam berkat Allah. Itu dong. Stop sampai sini dulu, jangan bertanya, waktu sudah siang. Saya belum selesai bicara, jadi jangan bertanya-tanya. Nanti kalau saya sudah selesai, ini baru bicara tentang pencobaan ya. Nanti saya akan berbicara tentang ujian. Jadi kita bisa bedakan, oh ini namanya ujian dari Tuhan, oh ini pencobaan bukan dari Tuhan, bisa kita bedakan. Jadi kita nggak sama ratakan, saya lagi masuk ke dalam pencobaan, padahal apa? Yang kita lakukan sendiri, kita jatuh ke dalam pencobaan, kita bilang dari Tuhan. Pencobaan itu iblis datang melihat lalu mencobai kita. Tuhan Yesus berkati kita, memang gak puas karena belum selesai, karena itu minggu-minggu yang akan datang saya akan teruskan pendengar yang ibadah di rumah. Minggu depan saya akan teruskan pelajaran kita sampai tuntas. Kalau sudah baru boleh bertanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudari Angel berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapak juga buat hamba-Mu yang telah menabur kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau tetap Tuhan menjaga kesehatannya. Kau berikan dia Tuhan Yesus tetap semangat untuk melayani-Mu. Tetap Tuhan berdiri teguh di dalam pekerjaannya Tuhan. Sehingga banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Syukur bagi-Mu. Ini berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan acara, sehingga ditunggu, boleh maju dong dengan musiknya. Kita angkat suara lagu untuk persembahan. Oke, begitu lagu diangkat, boleh maju untuk memberikan persembahan buat Tuhan.
Tuhan Yesus berkati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Persembahan ini kami berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tangan-tangan yang berkorban Tuhan berkati, sehingga mereka tidak kekurangan dalam perjalanan hidup. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami yang memberi dengan sukarela, dengan hati yang penuh kesungguhan, akan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ada yang ulang tahun, Rin menerima. Siapa? Sebentar. Oh, sebentar katanya. Yang duduk di sini nggak ada yang ulang tahun ya? Besar kecil nggak apa-apa. Udah Rin, belum? Nggak ada? Oke. Dewinya Esther tanggal 10 Maret. Oh. Dewi. Gamenya si Sri ya? Oke, kita berdiri, berdoa, kita masuk dalam doa. Saya berharap mereka ada di dalam kebaktian online sehingga mereka dengar apa yang kita doakan. Mari kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Kita semua bangkit berdiri. Oke. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Dewi yang ulang tahun pada tanggal 10 kemarin. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan Tuhan selamatkan dia. Bahkan Tuhan menyertai perjalanannya sehingga imannya tetap kuat di hadapan Tuhan dan tidak mengalami kegoncangan. Tuhan juga tolong Gaby yang sudah lama tidak kami lihat di tengah-tengah pandemi. Kiranya Tuhan juga menyertai anak remaja ini, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan semua jemaat yang hadir ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup mereka menjadi jemaat yang menuju kepada kedewasaan rohani, sehingga mereka tidak memberikan kesempatan kepada mencobai jalan hidup dan pikiran mereka, tapi mereka menyerahkan sepenuh hidup mereka untuk dikuasai oleh Tuhan dengan hikmat, akal budi, dan Tuhan menuntun jalan hidup seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk Bu Twingo di masa usia senjanya. Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan dia kekuatan. Dengan kekuatan Tuhan dia dapat melangkah hari demi hari dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menyertai keluarga Sani dan David, materaikan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga keluarga ini tetap berdiri di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan tolong kami berdoa buat Afo dengan Novi dalam nama Yesus. Keluarga kecil beserta dengan anak perempuannya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati menjadi keluarga yang kuat untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong biar mereka saling mengerti, saling mengasihi, bungkus dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga Robi, Angel beserta dengan Sela. Ketiga mereka Tuhan peliharakan, bahkan kandungannya Tuhan peliharakan, melahirkan anak yang luar biasa dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan dari keluarga ini Tuhan. Lindungi sehingga tidak tergoyahkan oleh situasi apapun juga. Mereka kuat karena Engkau kuat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yun. Tuhan tolong berikan hikmat kepadanya, kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa beradi, Ekles, bahkan Jocelyn, anak yang masih dalam kandungannya. Tuhan berkati, lindungi, jadikan keluarga ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga buat Rina, buat Mbak Tini, keluarganya beserta dengan anak-anak. Tuhan beri mereka berkat yang cukup, kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa saat ini untuk keluarga Pendeta Jen beserta Willy yang dengan setia dalam pelayanan, sekalipun banyak hal yang mereka hadapi dalam perjalanan hidup ini. Perjuangannya tidak mudah, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang sudah menetapkan mereka dan akan memberkati mereka berdua dengan anak-anak Dre yang ada di Kupang. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada doa kami yang tidak didengar oleh Tuhan buat keluarga ini. Kami saat ini datang Tuhan berdoa untuk keluarga Heri, buat
putrinya dan istri Tuhan beserta dan kuatkan keluarga ini, berkat Allah terus mengalir mencukupkan mereka. Kami berdoa buat Ibu Cindy yang sudah melayani Tuhan hari ini, dan kami berdoa buat Richard, lindungi dia Tuhan, keluar masuknya, peliharakan anak muda ini Tuhan, sehingga suatu saat ketika dia mendapatkan pasangan hidup, dia juga mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Allah. Berkati Richard Tuhan, berkati Ibu Cindy Tuhan, berkati anak-anak remaja kami yang hadir hari ini, baik Yobel, baik Ica, baik yang lain-lain. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa buat Neti. Kami tetap mendukung doa buat kedua keluarganya, mama dan adiknya yang dalam kecelakaan, tapi Tuhan sudah menolong dari hari demi hari. Dalam nama Yesus Tuhan akan sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini. Bahkan kami berdoa juga buat jemaat yang mengikuti ibadah online, biar kuasa ibadah hari ini turun bagi mereka. Mereka kuat di hadapan Tuhan, dan mereka tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, singkirkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan juga Reno yang sedang berjalan di atas. Tuhan menolong sehingga semua berjalan dalam kejujuran dan takut akan Allah. Semua berjalan dengan baik di dalam dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami kasihi di tengah-tengah pandemi yang pernah melonjak menakutkan kami. Tapi sekarang kami melihat bahwa Tuhan baik, mendengar doa anak-anak Tuhan, sehingga terjadilah vaksin yang gratis di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Kami tahu tidak mudah Tuhan, karena itu Tuhan tolong berkati negeri kami, berkati pemimpin negara kami, sehingga semua rakyat tervaksin karena pertolongan Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Terjauhlah dari segala penyakit yang mengerikan di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan terus membaharui negara ini, sehingga Injil terus diberitakan, memberkati bangsa kami ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan akhiri kebaktian kami. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang di rumah ataupun di tempat ini, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagi hidupmu. Diberkati engkau keluar masukmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu. Semua yang kau kerjakan menurunkan berkat yang cukup bagimu di tengah-tengah situasi dunia ini. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita memberikan salam tapi tidak berjabatan tangan, ya cukup mengangkat tangan satu dengan yang lain. Selamat pagi semuanya.